Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ojo Wedi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita-cerita di channel Ojo Wedi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini agar makin berkembang dan bisa terus memberikan cerita-cerita yang menghibur teman-teman. Baiklah teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Pagi itu, setelah sholat subuh, komplek kami gempar. Ternyata 2 rumah dari sebelah rumahku terjadi sebuah kejadian yang sangat memilukan. Tetangga kami menemukan Tante Linda. Ya, namanya Tante Linda. Meninggal tergantung di ruang tamu di depan kamarnya, di dalam rumahnya. Tetangga kami yang baru pulang sholat melihat sosok Tante Linda terbujur kaku di ruang tengah depan kamarnya. Warga, tetangga, semua datang berkumpul mencoba menolong dan menurunkan jenazah Tante Linda dari posisi tergantung. Tante Linda itu sosok yang sangat baik. Dia adalah seorang ibu yang bertanggung jawab. Dia mempunyai 2 orang anak yang bernama Caroline dan Sarah. Dua-duanya anak perempuan. Caroline ketika itu berumur 3 tahun dan Sarah ketika itu berumur 1 tahun. Seminggu sebelum Tante Linda itu meninggal atau diketemukan gantung diri, Tante Linda itu main ke rumahku, atau lebih tepatnya dia meminta pertolongan ibuku ketika itu. Keluarga kami merupakan pedagang kelontong di RT itu. Kami memiliki warung sembako. Tante Linda ketika itu datang ketemu ibuku. Lalu beliau mengatakan ingin berhutang beras, telur, dan bahan makanan lainnya untuk anak-anaknya. Mendapati permintaan Tante Linda, ibuku yang sudah tahu keadaannya, lalu mengatakan kepada Tante Linda, "Linda, kalau anak-anak lapar, kalau Linda lapar, kesini aja ya. Makan di sini, gak usah ngutang. Nanti di sini dibawain makanan." Tante Linda yang malu lalu mengatakan, "Gak apa-apa Bude," kepada ibuku. "Nanti kalau bapaknya anak-anak sudah punya duit, dibayar hutangnya ya Bude." Lalu ibuku mengatakan kepada dia, "Yang ini dari saya ya, gak usah utang. Linda bawa buat anak-anak buat makan." Dia pun pamit, lalu mengucapkan terima kasih, tapi mukanya sangat sedih ketika itu. Tante Linda ini tidak selalu dalam keadaan susah. Baru 6 bulan terakhir ini beliau mengalami kesulitan luar biasa.
Sejak 6 bulan yang lalu, suaminya di PHK dari tempatnya bekerja. Ketika di PHK, suaminya itu bukannya menggunakan uang pesangonnya untuk membangun sebuah usaha atau sekedar berjualan, dia malah melakukan sesuatu yang sangat di luar kewajaran. Dia malah mengadu nasibnya dengan berjudi. Walaupun di awal suaminya itu sempat menang dan sempat menunjukkan bahwa dia seperti kaya tiba-tiba dengan ekonominya yang melejit, padahal kondisinya waktu itu baru saja dipecat. Namun, hari-hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya, mulailah satu persatu masalah datang menghampiri keluarga Tante Linda. Dari mulai kendaraannya dijual, perhiasannya dijual, bahkan perabot-perabot dalam rumahnya pun akhirnya dijual. Karena suaminya terus-menerus mengalami kekalahan hingga berhutang. Bukannya menghentikan kebiasaannya dan bertobat, suaminya malah makin gila. Dia malah makin banyak berhutang untuk judinya, dan lengkaplah penderitaan Tante Linda karena setiap dia pulang berjudi, dia pulang dalam keadaan mabuk, marah-marah, dan selalu memukuli Tante Linda dan anak-anaknya, Caroline dan Sarah. Sudah bukan sekali dua kali kami para tetangga mendengar Tante Linda itu memohon ampun agar tidak dipukuli, atau berusaha melindungi anaknya agar tidak diserang oleh suaminya. Sudah berulang kali tetangga berusaha membantu. Tapi setiap kali tetangga berusaha membantu, suaminya itu selalu mengacungkan golok dan mengatakan jangan ikut campur. Sudah diupayakan untuk mediasi dengan polisi, tapi ternyata hal itu hanya meredam suaminya untuk beberapa hari saja. Tante Linda terlihat makin sedih, makin kurus, makin depresi. Di beberapa bagian tangannya terlihat sedikit lebam, juga di kakinya, mungkin karena bekas dipukuli oleh suaminya. Begitu juga dengan Caroline dan Sarah yang terlihat makin tidak terurus, kotor, kumel, rambutnya berantakan, kurus seperti kurang makan. Tidak jarang para tetangga itu datang memberikan makanan, mengantarkan sekedar cemilan untuk anak-anaknya. Pemandangan yang sering kami lihat ketika itu adalah Tante Linda selalu menggendong Caroline di belakang, di pundak, di punggungnya, dan Sarah di depan, menggunakan gendongan kain ketika itu. Tidak jarang pemandangannya adalah Tante Linda sedang menangis ataupun sedang menyanyikan lagu-lagu untuk menidurkan anaknya yang mungkin dalam keadaan lapar. Pemandangan yang menyedihkan itu sering kami dapati hampir setiap hari di depan rumahnya. Tapi walaupun tetangga sudah banyak membantu, ternyata tekanan terhadap Tante Linda itu bukannya mengendur tapi makin kuat. Karena yang datang tidak hanya tetangga yang mengantarkan makanan, tapi juga para penagih hutang, pria-pria besar, pria-pria hitam menyeramkan, yang penuh ancaman. Seolah-olah itu semua kesalahan Tante Linda. Di hari-hari terakhirnya, Tante Linda itu sering mengatakan bahwa dia sudah tidak kuat kepada ibu-ibu yang bertemu dengannya.
Dia ingin pulang kampung membawa anak-anaknya. Lalu datanglah pagi itu. Setelah sholat subuh, salah satu warga tetangga kami menemukan Tante Linda sudah tergantung di ruang depan, di ruang tamunya. Terlihat jelas karena hordengnya sudah tidak ada. Ketika diturunkan, ada kejadian yang tidak bisa dijelaskan oleh warga. Tante Linda meninggal tergantung, tapi mulutnya berbusa, seperti sudah minum racun. Lalu ketika polisi datang sekitar jam 7 jam 8 pagi, polisi pun tidak menemukan lebam di lehernya akibat jeratan. Jadi prediksi polisi adalah Tante Linda itu diracun terlebih dahulu, baru digantung seolah-olah dia gantung diri. Karena Tante Linda tidak mungkin minum racun lalu dia kemudian gantung diri. Setelah ditelusuri, dicari, ternyata suaminya sudah pergi entah kemana, tidak tahu. Polisi melakukan pengejaran hingga kemudian beberapa hari kemudian mendapati suaminya sudah berada di Manado, di tempat kampung halamannya Tante Linda. Kabur ke sana. Rumah Tante Linda diberikan garis pengaman polisi. Anak-anaknya Tante Linda dibawa oleh kakaknya Tante Linda ketika itu, dirawat oleh dia. Ketika itu, sebelum pemakaman, Tante Linda itu ditempatkan di sebuah peti yang tutupnya kaca. Kami tetangga bisa melihat dengan jelas Tante Linda ketika itu menggunakan gaun pengantin putih. Didandani seolah-olah dia ingin menikah hari itu. Tepat sebelum Tante Linda dibawa ke dalam mobil ambulans, seorang paranormal yang ada di kampung kami itu datang di depan peti mati Tante Linda, lalu dia membanting buah semangka di sebelah petinya Tante Linda. Kami semua yang menyaksikan itu terheran-heran, tapi kami semua tidak punya keberanian untuk menegur atau bertanya kepada paranormal tersebut. Melihat wajah-wajah kami yang sedikit bertanya-tanya, paranormal itu mengatakan, "Ini saya lakukan agar dia tidak membawa kita, tidak mengajak serta kita dalam kematiannya." Buat kami yang awam, kalimat itu seperti kalimat yang mengada-ngada. Kami juga tidak tahu maksudnya apa. Hanya paranormal itu yang mengerti dan kita hanya mengangguk-angguk seolah paham. Lalu kemudian dibawalah Tante Linda, lalu dikuburkan hari itu. Malam itu, beberapa jam setelah Tante Linda dikuburkan, rumahnya Roni yang tepat berada di seberang rumahnya Tante Linda itu seperti menjadi base camp ketika itu. Biasanya orang kalau baru meninggal itu situasi lingkungannya sedikit ramai karena orang masih banyak yang duduk-duduk masih ngobrol di sekitaran tempat orang yang meninggal.
Namun ketika jam 12-an atau tengah malam, kerumunan orang di depan rumahnya Roni itu serta-merta bubar, lari tunggang langgang, terpencar ke segala arah, tak terkoordinasi, seolah-olah masing-masing berlari ke arah rumahnya sendiri-sendiri dan berusaha menyelamatkan diri. Ternyata ada cerita yang beredar bahwa malam itu Tante Linda datang dalam keadaan memakai baju pengantin dengan posisi tangan seperti dia menggendong anaknya di depan dan menggemblok anaknya di belakang. Di depan rumahnya itu, Tante Linda mondar-mandir bolak-balik sambil menyanyikan lagu yang biasa dia nyanyikan untuk menidurkan Caroline dan Sarah. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Lagu itu dan suara Tante Linda benar-benar menghancurkan keberanian orang-orang yang sedang duduk-duduk di sana. Bubar. Hari-hari berlalu. Hari kedua, hari ketiga. Hingga akhirnya beberapa teman-teman kami mengadakan sayembara. Iseng-iseng sambil ngetes nyali. Waktu itu tantangannya adalah kami harus bergadang di depan rumah Tante Linda. Tidak boleh kabur, tidak boleh lari. Pokoknya apapun yang terjadi harus berdiam di situ sampai pagi. Tantangan itu disambut oleh beberapa teman kami. Totalnya ada 4 orang. Ada Ijal, ada Charles, ada Jafar, sama Fahmi. Mereka semua duduk-duduk di depan rumah Tante Linda sambil main kartu, nyanyi-nyanyi. Sebenarnya sangat tidak patut untuk dilakukan mengingat Tante Linda itu baru meninggal beberapa hari. Tapi ketika itu warga yang lain pun seperti menunggu-nunggu dan melihat, ingin tahu apa yang akan terjadi, sehingga warga yang lain seperti membiarkan. Karena warga yang lain juga penasaran apa yang akan terjadi. Bernyanyi-nyanyi, bermain kartu remi hingga mendekati pagi. Lalu tiba-tiba sunyi senyap seperti mereka sudah meninggalkan tempat itu. Ternyata ketika subuh, beberapa orang ingin ke masjid, menemukan Fahmi dan Charles tergeletak pingsan di depan rumah itu. Sedangkan Ijal dan Jafar entah ada di mana. Sepertinya mereka lari ketakutan. Dibangunkanlah Charles dan Fahmi. Lalu ditanyakanlah perihal apa yang terjadi. Jadi ketika mereka sedang bernyanyi-nyanyi dari dalam rumah, kaca rumah itu diketok-ketok. Dok, 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 dok. Takut
dan penasaran mereka menoleh. Mereka hanya mendapati rumah itu gelap gulita dan tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Penasaran karena ada suara ketukan kaca. Mereka melanjutkan, sudah mulai gemetaran. Kembali lagi, terdengar lagi bunyi ketukan kaca dari rumah itu. Dur, 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 dur. Hanya saja kali ini ketika mereka menengok, mereka mendapati Tante Linda itu sedang berusaha melepaskan tali yang menjerat lehernya, masih dengan gaun pengantinnya, dan teriakan yang menyedihkan. Ketika mereka perhatikan, tiba-tiba saja Tante Linda sudah berada tepat di depan mereka. Fahmi dan Charles pingsan di tempat. Ijal dan Jafar berlari pulang ke rumah masing-masing. Cerita terus berdatangan dari Pak Satpam yang keliling pos kamling, dari pedagang-pedagang malam yang lewat diganggu. Ceritanya makin membuat suasana makin mencekam di perumahan kami ketika itu. Sudah cukup lama Tante Linda sepertinya sudah tidak eksis lagi. Hingga pada suatu malam, teman-temanku ke rumahku lalu mengajak aku untuk bermain PlayStation di tempat rentalnya tetanggaku. Kami bermain PlayStation dari jam 10 malam ketika itu, patungan, main Winning Eleven. Tidak terasa kami bermain, lalu kami selesai sekitar jam 2 malam. Ketika selesai main PlayStation, salah satu temanku mengatakan seperti ini. Kita nggak usah balik ya. Kita tidur aja dulu di sini sampai subuh. Nanti habis subuh baru kita balik. Lalu temanku yang lain mengatakan, kenapa emangnya? Balik aja sekarang. Ntar kalau gue balik subuh-subuh, bapak gue keluar sholat subuh gue nggak ada, besok gue disabetin. Lalu temanku yang lain mengingatkan, kita nginep aja dulu di sini nih, tidur di sini. Soalnya nanti kita pulangnya pasti ngelewatin rumah Tante Linda. Mendengar kata-kata Tante Linda, kami semua langsung teringat. Oh iya, rumah kami semua itu harus melewati rumah Tante Linda. Jadi memang menginap di sini itu paling realistis. Tapi temanku yang tadi mengatakan kalau dia tidak pulang itu nanti dipukulin ayahnya, memohon kepada kami, please dong, kita balik aja. Wah, gue mah lebih serem bapak gue daripada Tante Linda. Akhirnya, karena kasihan dengan teman kami semua sepakat untuk pulang. Tempat bermain PlayStation ke arah rumah Tante Linda itu berjalan sekitar 120 meteran. Jadi melewati 2 belokan, 2 gang dulu, baru kemudian kita masuk ke arah rumahnya Tante Linda. Di gang pertama kami masih berjalan sedikit berjauhan.
dan cepat. Masuk gang kedua, tidak ada yang mengomando, perjalanan kami makin merapat. Tepat di belokan terakhir di gangnya Tante Linda, kami berempat serta-merta berhenti. Lalu kami dalam keadaan bingung ingin memutuskan untuk lanjut atau kembali ke tempat PlayStation. Di sebelah kami ketika itu ada sebuah pohon jambu yang cukup lebat. Pohon jambu itu entah kenapa ketika itu seperti merunduk. Padahal biasanya pohon jambu itu tinggi dan dedaunannya itu sepertinya tidak terlalu dekat dengan jalan. Tapi entah kenapa pada malam itu pohon jambu itu seperti merunduk dan daun-daunnya itu seperti tepat berada di atas kepala kami. Lalu dari dalam pohon jambu itu terdengar satu suara yang khas memanggil salah satu temanku. "Endik, Endik." Ya, itu adalah panggilan temanku yang bernama Hendrik. Hendrik ini panggilannya khusus, dan yang memanggil dia Endik adalah orang-orang yang dekat dengan dia, termasuk salah satunya adalah Tante Linda. Karena ibunya Hendrik dengan Tante Linda ini bersahabat. Mendengar panggilan itu, serta-merta kami semua berlari tanpa ada yang memerintah. Tepat ketika kami berlari 1-2 langkah, kami pun terjatuh berbarengan. Dubrak. Ketika aku mencoba bangkit, aku kembali terjatuh. Temanku mencoba bangkit, dia juga kembali terjatuh. Kami terus-menerus mencoba bangkit dan kembali terjatuh. Akhirnya, kami semua berhasil bangkit dan berhasil lari ke rumah masing-masing. Keesokan paginya kami semua bertemu kembali dan berkumpul kembali. Kami mencoba mencari tahu kejadian semalam itu ada apa, tepatnya bagaimana. Ternyata setelah kami telusuri, tepat ketika kami ingin berlari 1-2 langkah di awal, aku memegang pundak temanku, temanku yang lain juga memegang pundak temannya, yang lain juga memegang bajunya. Sehingga ketika itu kami semua tertahan berbarengan dan jatuh bersamaan. Ketika masing-masing kami hendak berdiri, yang lain mencoba memegangi, terus berganti-gantian. Ternyata itu adalah buah kepanikan kami ketika itu. Kami memang mendengar suara memanggil, tapi kami tidak melihat sosok Tante Linda ketika itu. Ya, semenjak kejadian itu, kami tidak pernah lagi main PlayStation hingga larut malam. Dan rumah Tante Linda itu sempat kosong beberapa tahun. Hingga kemudian datanglah sebuah keluarga yang merupakan keluarga guru ngaji ketika itu. Mereka membeli rumah itu dan rumah itu terus-terusan dingajiin oleh keluarga itu. Hingga akhirnya rumah itu auranya kembali cerah. Dan jalan-jalan di komplek di gang kami pun kembali menjadi seperti tidak mencekam lagi.
Ya teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Jika teman-teman suka dengan cerita-cerita di channel Ojowedi, silakan diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar teman-teman terus terupdate dengan cerita-cerita terbaru. Jika teman-teman ingin membagikan pengalaman mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi, silakan diklik tombol share-nya dan bagikan kepada yang lain, agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan pengalaman mendengarkan cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.